Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caherul Alfiah, NIM 11907176. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perancangan sistem informasi penjualan tunai pada PT Raja Jawa Makmur. Latar belakang masalah. PT Raja Jawa Makmur merupakan usaha yang bergerak dalam bidang distribusi es krim. Perusahaan ini terletak di Jalan Pangkal Perjuangan Tanjung Mekar, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang Barat, Jawa Barat, kode pos 41316 dan berdiri sejak tahun 2016. Dalam kegiatan operasional, PT Raja Jawa Makmur memproduksi es krim yang mempunyai merek dagang ais. Untuk memberikan pelayanan yang terbaik, PT Raja Jawa Makmur selalu memberikan kemudahan bagi pelanggannya mendapatkan es krim dan meningkatkan kualitas produk yang dipasarkan. Akan tetapi, sistem di PT Raja Jawa Makmur masih dilakukan secara manual. Pesanan masuk masih menggunakan kertas yang menyebabkan data mudah rusak atau hilang. Sedangkan proses pembuatan laporan perusahaan sudah menggunakan komputer, tapi masih sebatas Microsoft Excel dan belum terkomputerisasi, sehingga untuk pembuatan laporan membutuhkan waktu lama dan menyebabkan informasi yang dihasilkan menjadi tidak akurat. Metode pengumpulan data ada 3. Yang pertama, pengamatan, wawancara, studi pustaka. Pengamatan, dalam hal ini, penulis melakukan penelitian lapangan secara langsung dan mengamati proses bisnis yang terjadi. Kedua, wawancara. Penulis mengadakan sesi tanya jawab dengan staf yang terkait dengan objek penelitian untuk mengumpulkan data sesuai kebutuhan. Yang ketiga, studi pustaka. Metode dilakukan dengan cara meneliti buku, jurnal, dan catatan selama penelitian, mencari di internet dan universitas untuk referensi terkait dengan masalah yang dibahas. Aplikasi yang dirancang Java Desktop. Kami merancang program berbasis Java Desktop MySQL. Tools yang kami gunakan database-nya adalah Exam dengan MySQL sebagai bahasa query. Ruang lingkup. Ruang lingkup di perusahaan yaitu proses penambahan data barang, pengecekan barang, pengiriman barang, pembayaran, dan pembuatan laporan. Sedangkan ruang lingkup di program dimulai dari menu master yaitu data akun, data pengguna, data barang, dan data pelanggan. Dan di data transaksi ada data sales order, surat jalan, data tagihan, dan jurnal. Perkenalkan, saya Margaret Silviana dengan NIM 11190341. Di sini saya akan menerangkan proses sistem berjalan. Penerimaan pesanan. Pelanggan memberikan surat pesanan kepada sales dan sales menerima surat pesanan dari pelanggan. Lalu, sales akan mencocokkan barang yang ada di pesanan dengan yang tersedia di gudang. Kemudian, sales akan menghubungi untuk meminta daftar barang yang tersedia. Lalu, gudang akan memberikan daftar barang yang tersedia di gudang kepada sales dan sales akan memberitahu kepada pelanggan barang apa saja yang tersedia. Jika pelanggan tidak setuju, maka daftar pesanan akan dikembalikan. Jika setuju, maka pesanan akan diproses sales. Kemudian sales akan memberikan form surat orderan ke pelanggan ke admin untuk pembuatan faktur. Jika sudah dibuatkan faktur oleh admin, kemudian sales mengirimkan barang ke pelanggan sesuai faktur pesanan yang sudah dibuat. Setelah itu, sales akan memberikan faktur putih kepada pelanggan sebagai tanda bukti barang pembelian dan salinan dari faktur merah akan disimpan oleh sales untuk diberikan kepada admin. Pengecekan barang. Sales akan memberikan daftar barang yang akan dikirim melalui faktur merah yang sudah disimpan sebelumnya. Kemudian gudang menerima daftar barang. Setelah itu, gudang akan menyiapkan barang sesuai pesanan di faktur merah. Bagian gudang memberikan barang kepada sales, kemudian menerima barang yang telah disiapkan oleh gudang. Penerimaan barang. Sales mengirim barang kepada pelanggan sesuai pesanan. Kemudian pelanggan menerima barang yang telah dikirim oleh sales, kemudian pelanggan mengecek barang tersebut. Pembayaran dan pembuatan laporan. Pelanggan melakukan pembayaran kepada sales, kemudian sales akan menyetorkan uang pendapatan beserta faktur merah kepada admin. Admin membuat laporan pendapatan bulanan dan dokumen yang diarsipkan, kemudian admin menyerahkan laporan pendapatan per bulan dan dokumen yang diarsipkan, kemudian pemilik menerima laporan pendapatan per bulan dan dokumen yang diarsipkan dan di ACC. Pemilik mengembalikan laporan tersebut, kemudian admin menerima laporan tersebut dan laporan diarsipkan. Activity diagram dimulai dari pelanggan. Pelanggan memberikan surat pesanan kepada sales.
Sales menerima surat dari pelanggan, lalu mencocokkan barang pesanan, lalu menghubungi gudang, gudang memberikan informasi daftar barang, lalu memberitahu barang yang sudah tersedia. Jika iya, pesanan diproses, membuat surat orderan pelanggan, mengirimkan barang ke pelanggan, memberikan faktur putih ke pelanggan. Jika tidak, barang dikembalikan ke gudang. Jika iya, pesanan diproses, pembuatan surat orderan pelanggan, mengirimkan barang ke pelanggan, memberikan faktur putih ke pelanggan, lalu pelanggan menerima barang dan menerima faktur putih. Pengecekan barang. Pengecekan barang dimulai dari sales memberikan daftar barang ke gudang, memberikan daftar barang, lalu gudang menyiapkan barang, lalu memberikan barang ke sales, lalu sales menerima barang dan selesai. Activity laporan dimulai dari sales. Sales mengirim barang sesuai pesanan ke pelanggan, lalu pelanggan menerima pesanan, pelanggan mengecek barang, pelanggan melakukan pembayaran ke sales, lalu menyetorkan uang pendapatan. Sales melakukan penerimaan uang pendapatan ke admin. Admin membuat laporan, lalu memberikannya kepada pemilik. Pemilik mengakses dokumen, lalu diserahkan lagi ke admin. Dokumen masukan terdiri dari kertas orderan dari sales, fungsinya untuk bukti pemesanan barang. Dokumen keluaran, faktur putih fungsinya untuk pembayaran, surat jalan fungsinya untuk memastikan pesanan pelanggan. Permasalahan pokok. Sistem pencatatan penjualan dan pembuatan laporan masih menggunakan Microsoft Excel dan buku besar, sehingga data dapat dimanipulasi dan tidak menutup kemungkinan hilang. Penyimpanan data atau file yang ada pada PT Raja Jawa Makmur masih tercampur dengan data atau file yang lama, sehingga menyulitkan dalam pencairan data atau file dibutuhkan. Laporan penjualan tidak akurat karena masih menghitung dan membuat laporan masih menggunakan buku besar. Permasalahan pokok. Pemecahan pokok. Diharapkan dibuat program yang memudahkan pencatatan keuangan sama keaslian data. Sebagai media penyimpanan menggunakan database agar data yang tersimpan terjaga dengan aman dan lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan penyimpanan secara manual. Mengubah sistem pembuatan laporan dengan bahasa pemrograman sehingga memudahkan dalam hal pembuatan laporan akan lebih cepat dan akurat. Contoh sistem activity diagram data barang. Admin, klik data master dan data barang. Sistem menampilkan from master barang, kemudian admin klik tombol tambah, input data barang, lalu klik tombol simpan. Sistem menampilkan menyimpan data, lalu admin klik tombol cari, kemudian masukkan ID barang. Sistem menampilkan data sesuai pencarian. Entity Relationship Diagram, yaitu yang pertama akun memiliki pengguna, pengguna mengelola barang, barang memiliki SC. Selanjutnya, pengguna mengelola jurnal, jurnal memiliki detail jurnal. Pengguna mengelola SO, SO memiliki detail SO, detail SO memiliki tagihan, tagihan mengelola pelanggan. User interface di admin, masukkan P-1, masukkan kata standingnya lalu login. Menu tampilannya ada master, transaksi, logout. Ini contoh master barangnya, lalu contoh transaksi sales ordernya. User interface pada pimpinan, P-2, masukkan login. Halaman di utamanya ada laporan logout. Nah, ini contoh dari laporan penjualan bulanan. Sebelum adanya laporan penjualan bulanan, kita cek dulu bulan ke-6 tahun 2022 baru cetak. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan 1. Sebelum dibuatkannya program sistem informasi penjualan pada AIS PT Raja Jawa Makmur di Kerawang masih dicatat secara manual dengan media kertas. Yang kedua, sebelum dibuatkan sistem informasi penjualan pada AIS PT Raja Jawa Makmur di Kerawang, penyimpanan dokumen
transaksi masih tercecer yang mengakibatkan hilangnya dokumen. Yang ketiga, dengan memanfaatkan sistem usulan ini, pengawasan atau kontrol terhadap pemrosesan penjualan es krim menjadi lebih baik dan mudah. Yang keempat, mempermudah dalam pembuatan laporan penjualan, laporan barang, dan laporan jurnal umum dalam mengatur jumlah persediaan barang. Yang kelima, diharapkan untuk pembaca lebih bisa memahami isi dari penjualan es krim ice ini secara tunai. Sarannya, penulis menyarankan agar menggunakan sistem yang telah dibuat berdasarkan hasil perbandingan antara manual dengan sistem. Walaupun penyimpanan sudah menggunakan database, alangkah baiknya tetap dibuat sistem backup guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Perlu dilakukan pengecekan maintenance setiap 1 tahun sekali agar memperbanyak penggunaan aplikasi dan dilakukan pelatihan terhadap karyawan yang akan menggunakan aplikasi. Yang keempat, penulisan juga menyarankan agar karyawan bisa mengakses semua program penjualan secara tunai dan dibuat dalam bentuk aplikasi Android agar dapat diakses menggunakan handphone dan tabel smartphone. Saran untuk pembaca, diharapkan pemrograman penjualan pada es krim ice ini lebih dimaksimalkan lagi dalam pembuatan pemrogramannya guna untuk mengembangkan sistem di PT Raja Jawa Makmur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada atau dalam pengucapan yang salah. Terima kasih.